Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman lain hadir, masih kurang sekitar 2 orang. Teman-teman, selamat datang di pertemuan kedua. Pada kuliah hari ini nanti kita akan belajar mengenal bank syariah melalui laporan keuangannya. Jadi hari ini kita praktek ya, melihat bank syariah itu di dunia nyata itu apa aja. Nama PT-nya apa, dan lain sebagainya, struktur modalnya bagaimana, nanti kita lihat. Sebelumnya saya minta tolong teman-teman, mungkin ada salah satu yang bisa mengirimkan jadwal kuliah kalian ya, di KRS boleh atau di screenshot boleh. Selama 1 minggu itu jadwal kuliah kalian apa aja, karena mungkin nanti kalau misalkan ada berbenturan dengan waktu yang lain, bisa kita pindah ke hari lain di jam yang lebih baik gitu ya. Salah satu aja mungkin saya minta tolong ya, ada yang mengirimkan jadwal ke saya gitu, jadi kita buat kuliah ini lebih fleksibel nanti. Yang penting teman-teman semua paham gitu ya. Pak Doni, mohon maaf, Pak, mau Ya. tanya nih. Ini kan ada yang ambil semester atas, nah ada yang beda-beda. Nanti mengirim KRS-nya bagaimana ya, Pak? Nggak apa-apa, kelas kalian dulu aja yang sama dulu. Soalnya ada yang sekelas, tapi juga ada yang tetap beda-beda gitu, Pak, jadwalnya. Oh, ini kalian sudah beda-beda semua ya? Yang semester 4 tetap sama, cuman kalau yang semester 6 itu ada yang beda, Pak, jadwalnya. Oh, nggak apa-apa, nanti biar mereka kirim ke saya sendiri. Oh, ya udah. Iya. Makasih, Pak. Nggak tolong dulu ya, iya. Iya, Pak. Sama-sama. Oke, teman-teman, kita bisa mulai ya. Sudah 34 ya, kita mulai aja nggak apa-apa di perkuliahan hari ini. Silakan, ada yang mau memimpin doa? Siapa ya yang pimpin doa ya? Anissa Dwi Nurjana. Tolong pimpin doa ya. Oke. Ya. Marilah sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma wa rizqi rahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi teman-teman, pada perkuliahan hari ini kita akan belajar mengenal bank syariah lebih nyata, lebih dekat ya. Mungkin teman-teman di sini saya review dulu ya tentang materi perkuliahan sebelumnya. Beberapa pertanyaan akan saya tanyakan. Silakan bagi yang mau menjawab langsung open mic, langsung jawab aja gitu ya. Oke, teman-teman, yang pertama adalah, jadi kalau kita belajar mengenai bank syariah, ada namanya alur operasional. Ya, alur operasional bank syariah itu bagaimana, teman-teman bisa menceritakan? Disebut apakah? Ya, ceritakan dulu disebut apakah alur operasional bank syariah. Nah, kemudian bagaimana alurnya, bisa ceritakan? Silakan. Ada yang ingin menjawab? Saya coba, Pak. Oke, silakan dulu. Dalam alur operasional bank syariah, itu ada yang berperan sebagai financial intermediary. Artinya apa? Sebagai penghubung keuangan. Nah, penghubung ini maksudnya menjembatani sesuatu dengan yang lainnya. Yang menghubungkan adalah orang atau pihak yang kekurangan dana dan yang kelebihan dana. Contohnya, si A mempunyai uang saku sebesar 2 juta per bulan. Yep. Nah, dalam 1 bulan ini menghabiskan 1,5 juta. Berarti si A ini sisa 500.000 dalam 1 bulan. Maka si A sebagai pihak yang kelebihan dana akan menyetor uang ke bank syariah, dan bank syariah sebagai pihak yang menghimpun dana. Kemudian ada si B yang mempunyai usaha.
kemudian membutuhkan modal sekitar 500.000. Kemudian Bank Syariah menyalurkan dana ke si B yang membutuhkan dana tersebut. Maka Bank Syariah sebagai pihak penyaluran dana dan si B sebagai pihak yang kekurangan dana. Seperti itu, Pak. Oke. Sip. Terima kasih ya, Nurul ya. Iya, Pak. Jadi tadi yang dikatakan Nurul benar bahwa ada namanya financial intermediary. Nah, kalau financial intermediary itu jadi saya sedikit perbaiki ya. Jadi kata-kata Nurul tadi bukan ada pihak financial intermediary, tapi keseluruhan sistemnya itu namanya financial intermediary ya. Jadi model bisnis seperti itu namanya financial intermediary atau perantara keuangan. Seluruh sistemnya ya, bukan satu pihak aja. Seluruh sistemnya namanya financial intermediary gitu. Nah, baru nanti ada pihak-pihak namanya kelebihan dana, ada yang kekurangan dana, dan kemudian ada yang sebagai bank syariahnya gitu. Dia menyalurkan. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi kalau tes bisa ya saya tanya. Oke, sekarang saya tanya akad-akad ya. Kalau di sisi penyaluran dana, oke, ada yang mau jawab akad-akadnya apa aja yang terjadi di situ? Dari sisi penyaluran berarti maju ya. Kalau dari bank syariah berarti keluar. Kalau dari sisi yang kekurangan dana berarti dia yang menerima. Silakan, ada yang mau jawab? Saya kasih nilai tambahan ini loh. Saya catat di sini. Ayo. Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Amiliani Purnawati. Oke. Kan dalam prinsip-prinsip pada sisi penyaluran dana itu kan dibagi tiga. Ada jual beli, ada sewa, ada bagi hasil. Ya, apa aja itu? Kalau dijual beli itu akadnya murabahah. Ya, ada dua cara membagi labanya, yaitu salam dan istisna. Betul. Kalau salam itu sekaligus atau cash, kalau istisna itu cicilan. Ya. Kalau yang disewa akadnya ijaroh, pindah kegunaan tapi tidak pindah ke pemilikan. Oke. Kalau yang bagi hasil itu ada dua, musyarakah sama mudharabah. Yang musyarakah tadi apa? Amiliani? Yang musyarakah itu contohnya misalkan ada si A, B, sama C, dia membuat usaha, misalkan usaha makanan. Modalnya dibagi bertiga, misalkan si A 2 juta, si B 2 juta, yang si C 2 juta juga. Jadi bank syariah itu ikut promosi gitu, Pak. Kalau yang mudharabah, bank syariah ini cuma menyalurkan dana, tapi ketiga orang itu yang menjalankan usahanya. Nanti bagi hasilnya bank syariahnya 40%, si ABC ini 60%, tapi rugi. Nanti kalau ada rugi atau kerugian yang terjadi ditanggung bersama gitu. Ya, oke, terima kasih Amiliani. Sama. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi di jual beli ada 3 ya. Murabahah itu biasanya dalam 2 sistem, itu salam dan istisna. Kemudian di sewa ada 1 ijarah, kemudian yang ketiga ada bagi hasil itu ada mudharabah dan musyarakah. Itu yang utama ya dari bank syariah. Nah, kemudian saya lanjutkan ya untuk review selanjutnya. Jasa lainnya ada 2 akad di situ. Teman-teman bisa menjelaskan siapa? Saya, Pak. Oke, Salma, silahkan. Untuk yang jasa lainnya itu kan ada 2. Yang pertama itu ada SORF, artinya itu jual beli valuta asing. Kemudian yang kedua itu ada sewa. Dapat berbentuk safe deposit box. Misalnya itu mempunyai emas 1 kilogram. Emas apa ya? Ya, boleh, emas juga boleh. boleh. Emas juga boleh. Maka sewa dengan safe deposit box itu, Pak.
Oke, terima kasih sama ya. Oke, terima kasih. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman 3 hal yang penting dari pertemuan sebelumnya, yaitu alur operasional ya, kalian garis bawahi alur operasional, kemudian akad-akad, yang kemudian yang ketiga adalah jasa lainnya. Bisa jadi itu nanti kalau tes bisa keluar ya, tiga hal itu. Oke, kalian sudah paham ya sekarang metode atau alur dari bisnisnya Bank Syariah itu seperti itu. Jadi tidak seperti saya punya pisang, kemudian saya jual ke Anindya Vinadia, kemudian Anindya beli ke saya, bukan seperti itu ya bank itu. Tapi bank itu sebagai perantara, ya perantara keuangan. Hanya bedanya dengan konvensional. Kalau konvensional itu tadi tidak ada akad-akad seperti tadi ya, kredit penyalurannya cenderung ke kredit, ya. Ada riba di situ. Nah, kalau di bank syariah itu cenderungnya adalah mudharabah bagi hasil. Oke. Kita lanjutkan untuk perkuliah ya. Bentar. Gini aja. Sudah muncul share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Bentar, saya setting dulu layarnya. Jadi hari ini saya pakai 2 monitor ya. Yang satu buat melihat kalian, yang satu buat menulis. Jadi biar saya nggak kehilangan gambar kalian. Oke. Kita pada pertemuan hari ini akan belajar mengenai yaitu tulis saja bab 2 ya. Sebenarnya nggak ada bab apa ya, saya cuman mengajar dengan apa yang sebenarnya kalian harus kuasai sedikit demi sedikit. Jadi saya nggak langsung. Sebenarnya saya bisa aja pakai teori semua, tapi itu membosankan, sehingga pada hari ini saya akan mengenalkan kalian dengan mengenal Bank Syariah, BS ya, melalui laporan keuangannya. Oke. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita praktek nih, teman-teman. Ya. Sebenarnya Bank Syariah itu di dunia nyata itu apa aja jenisnya. Jenisnya juga nama PT-nya apa saja, lokasinya di mana aja, berapa sih kurang lebih modal yang disalurkan oleh Bank Syariah sekarang ini berapa gitu ya. Nah, untuk itu marilah kita coba untuk belajar pada pertemuan hari ini. Oke, yang pertama nanti kita akan coba membedakan dulu ya antara perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Masih ingat teman-teman dulu di manajemen keuangan pernah saya jelaskan ya. Satu, perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Perusahaan tertutup dan terbuka? Udah lupa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Saya coba menjawab, Pak. Oke, silakan Engga. Kalau perusahaan tertutup itu pemiliknya itu satu orang saja.
Kalau perusahaan terbuka itu pemiliknya itu dari investor-investor gitu, Pak. Seingat saya begitu. Investornya dari orang-orang yang nggak kenal ya. Iya. Ya, jadi teman-teman, kalau kita belajar mengenai ini ya bank syariah itu juga tidak terlepas dari mekanisme yang namanya mekanisme perusahaan pada umumnya ya. Pada umumnya perusahaan itu kayak apa gitu. Ya pada umumnya perusahaan itu dibagi dua, tertutup dan terbuka. Ya, hampir benar yang dikatakan Engga tadi. Hanya saja yang di bagian ini ya, bagian perusahaan tertutup itu pemiliknya itu hanya orang-orang tertentu, artinya tidak ada masyarakat di situ yang bisa memiliki. Misalnya di sini ada si A, ada si B, ada si D, si D. Kan kenal semua. A kenal sama C, kenal sama B, kenal sama D. Nah, kalau yang terbuka apa? Berarti ada A, ada B, ada A, ada B, ada C, ada D, ada masyarakat. Nah, masyarakat di sini bisa saya, bisa Anda, dan lain sebagainya itu memiliki. Nah, dua hal ini ada yang berbeda, dua perusahaan ini, dikotomi perusahaan ini. Yang perusahaan tertutup itu laporan keuangannya tidak bisa kita download dengan mudah biasanya. Biasanya ya, tapi ada juga perusahaan tertutup yang membagikan laporan keuangan di websitenya. Ini biasanya tidak mudah, ya. Tidak selalu ada. Sedangkan kalau yang terbuka itu selalu ada, laporan keuangan harus ada. Karena yang namanya dia kan perusahaan publik, artinya publik itu perusahaan yang dimiliki oleh banyak sekali masyarakat. Sehingga kita bisa mendownload atau mengambil laporan keuangannya di website website Indonesian Stock Exchange. Nanti kita akan coba ya praktek. Nah, sebelum masuk ke situ kita lihat bahwa laporan keuangan itu, kenapa saya mengenalnya lewat laporan keuangan? Karena laporan keuangan itu adalah cerminan. Laporan keuangan adalah cerminan dari kinerja dan apalagi cerminan dari kinerja dan profil dari perusahaan itu. Jadi cerminan kinerja. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat apapun kinerja dari perusahaan itu, lihatlah dari laporan keuangannya. Ya, jadi kita pengen tahu nih PTA itu bagus enggak? Oh, PTA itu karakternya begini, asetnya segini. Nanti kita akan lihat dari laporan keuangannya. Baik kalian sebagai investor ataupun masyarakat, kalian akan berhubungan dengan yang namanya laporan keuangan. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Sudah paham ya? Jadi kalau laporan keuangan itu kita belajar mengenai bagaimana karakter dari perusahaan tadi, ya. Dari sisi karakternya ada kinerja dan profil. Profil itu ya, kalian pengen tahu aset dari perusahaan itu berapa gitu ya. Nah itu nanti bisa dilihat di laporan keuangan. Oke, ada yang masih ingat laporan keuangan? Ini terdiri dari apa saja? Silakan berbicara. Tadi yang menjawab Engga ya. Jadi Engga saya dapat nilai tambahan keaktifan. Tadi sudah ada Nurul, ada Salma, ada Ameliani, sama Engga. Ayo lagi, silahkan. Saya mau teman-teman aktif ya menjawab di sini. Kira-kira laporan keuangan ini ada apa saja? Saya kasih clue-nya. Clue-nya ada 4. Laporan keuangan itu apa aja isinya? Laporan apa gitu. Saya mencoba menjawab, Pak.
Oke, Novi Triwardani, silahkan. Laporan keuangan itu seingat saya ada 3. Yang pertama, laporan perubahan modal sama laporan neraca. Ya, apa aja tadi? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Oke, ya. Novita Triwardani ya. Laporan laba rugi, laporan neraca, sebenarnya ada satu lagi ya, nggak apa-apa. Laporan keuangan di sini saya tulis aja di kertas saya ya. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, yang ketiga adalah laporan neraca atau posisi keuangan sebenarnya namanya, tapi ya neraca nggak apa-apa. Yang keempat adalah laporan arus kas. Tambah ya, arus kas ada. Nanti kita akan lihat ya. Kalau perlu kita bandingkan ya, bank syariah dengan bank konvensional. Nanti kita akan lihat. Ya, 4 ini ya, laporan laba rugi berarti dia mencerminkan apakah perusahaan itu sedang rugi atau laba selama satu periode, misalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2021 misalnya. 2021. Laporan perubahan modal itu berarti apa? Perubahan modal itu apa yang dirubah? Nah, kalau dia laba, maka akan menambah modal. Kalau dia rugi, akan mengurangi modal. Hanya seperti itu. Ya, kalau dia laba, dia akan menambah modal. Kalau dia rugi, dia akan mengurangi modal. Kemudian yang ketiga adalah neraca. Neraca ini tidak ada hubungannya dengan yang kedua ini ya. Jadi saya kasih garis putus-putus. Jadi kalau gini ya, kalau laporan laba rugi dan perubahan modal itu sifatnya adalah periodik, ya, periodik. Periodik itu tahu nggak? Periodik itu dari awal sampai akhir itu namanya periodik. Tapi kalau laporan neraca itu bersifat pada satu posisi atau istilahnya apa ya? Satu posisi tertentu gitu. Misalnya apa? Hari ini neraca keuangan seperti apa? Besok neraca keuangan seperti apa? 2 hari lagi neraca keuangan seperti apa? 4 hari lagi laporan neraca seperti apa? Itu beda-beda setiap harinya. Jadi laporan neraca itu bukan periodik dari 1 Januari sampai 31 Desember, tapi pada satu titik dalam satu hari itu. Sekarang jam 12 mungkin neracanya seperti ini. Nanti jam 5 sore mungkin bisa beda lagi. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang kedua tadi sebenarnya. Oke? Paham ya? Artinya berbeda dari sisi jangka waktu yang dilihat. Kalau laporan laba rugi itu periodik dari sekarang sampai tahun depan, artinya adalah kita melihat penjualan kita dalam hari ini sampai tahun depan, ya sampai Desember. Kemudian kalau misalnya perubahan modal juga sama, itu hubungannya sama laba rugi. Neraca, kemudian apa? Neraca ini setiap satu posisi tertentu itu berbeda. Hari ini dan besok berbeda, besoknya lagi berbeda. Nah, kalau arus kas itu sifatnya apa? Seperti neraca, dia juga hari ini ada kas masuk enggak? Besok juga ada kas masuk enggak? Gitu. Ya, jadi melengkapi pemahaman kalian berkaitan dengan laporan keuangan itu ada yang namanya satu periode dan juga satu titik. Kalian harus membedakan. Ya, bahwa kalau laba rugi berarti apa? Berarti periodik. Kita harus melihat jangka waktunya seperti apa. Oke, saya lanjut ya.
Sudah, saya lanjut ya. Saya stop share dulu. Saya mau ke website ya. Jadi sekarang kita mau mencoba mendownload laporan keuangan. Masih ingat nggak? Dulu pernah saya kasih tugas ya di manajemen keuangan ya. Masih ingat downloadnya di website apa? Masih ingat nggak? Downloadnya di website apa? Lupa? Ya, oke. Kalau lupa nggak apa-apa. Saya kasih lihat ya. Jadi, kalian masih ingat website ini nggak? idx.co.id? Masih ingat? Iya, Pak. Ya, masih ingat ya, zaman dulu ya ini. Nah, seperti inilah web atau tempat kita bisa mendownload laporan keuangan. Ya, jadi kalian masih ingat dulu pernah saya ajari cara mendownloadnya. Saya ulangi lagi ya, karena ini di matkul yang berbeda, ya kita bisa masuk di sini. Laporan keuangan tercatat. Nah, misalnya ini ya, saya kasih anotasi. Kelihatan yang saya coret ini? Terlihat, Pak. Ya, ini ya warna biru ini ya, laporan keuangan perusahaan tercatat. Gitu. Ini ya, laporan keuangan perusahaan tercatat. Set di sini. Oke, saya lanjut ya. Kita akan masuk ke di sini, kita klik aja. Di sini ya, laporan keuangan perusahaan tercatat. Saya klik. Nah, kalian ini ya, kalian lihat di sini ada jenis laporan. Kelihatan jenis laporan? Kelihatan, Pak. Ya. Ini ya, jenis laporan. Kalian akan mendownload apa? Laporan keuangan atau laporan tahunan? Kalau laporan tahunan ini biasanya yang profil lebih lengkapnya, misalnya perusahaan ini didirikan tahun berapa, dan sebagainya. Artinya lebih berwarna gitu. Tapi kalau ini benar-benar murni laporan keuangan. Ya. Jenis efeknya saham ya, ini nggak usah, ini diabaikan aja yang jenis efek. Kemudian tinggal kita masukkan perusahaannya nanti namanya apa di sini. Di sini ya, di kolom ini. Di kolom ini nanti kita masukkan nama perusahaannya apa atau kodenya apa gitu. Oke. Kita coba masukkan ya. Apa? Kalian tahu bank yang listing di bursa apa misalnya? Bank Syariah. BRI Syariah ya. Nih, kodenya BRIS. Ya, kita coba download di tahun yang nggak terlalu baru. Kalau terlalu baru biasanya nggak lengkap. Misalnya di 2019 ya. Kita ambil yang tahunan. Cari. Ya. Nah, kalian bisa download di sini di apa? Ini ya ada filenya. Set ini. Oh, sorry. Kalian bisa download di sini ya, ini. Ini yang saya kasih anak panah ini. Ini ada beberapa file ya, ada beberapa file tinggal kita download. Mau yang berbentuk Excel atau PDF ya. Dan lain sebagainya. Kita coba yang PDF ya. Biasanya standarnya adalah PDF, teman-teman. Kita coba download, kita langsung klik aja di sini. Set. Oke, muncul ya. Seperti ini. Bentar, masih connect. Nah, di sini ada, saya coba download dulu biar kalian bisa gampang melihatnya ya. Sini misalnya ya. Oke, saya stop share dulu ya. Kalian sudah paham ya cara downloadnya seperti itu. Tinggal nanti mau lihat banknya bank apa gitu.
Saya stop share dulu. Nah, sekarang saya buka dulu di filenya, file yang sudah saya download tadi. Oke, saya share screen lagi. Oke, sudah muncul ya? Muncul ya, teman-teman ya? Bank BRI Syariah ya. Oke. Sekarang coba kita lihat, coba kita pahami ya. Bentar. Oke, gini ya. Yuk, kita coba lihat bagaimana kita melihat dari yang kita download tadi. Ini ada informasi umumnya, ya, general information. Itu di sini ada, kita lihat ada yang namanya nama perusahaan ya, Bank PT Bank BRI Syariah Tbk. Kemudian kodenya ini BRIS ya. Industri utamanya adalah keuangan dan syariah. Ya, sektornya finance, sektor 8. Masih ingat nggak dulu pernah saya ajarkan bagaimana kalian mengelompokkan perusahaan ya, ada 9 kelompok. Nah, dia masuk ke kelompok 8, kelompok finance. Kemudian efek yang dicatat di dalam bursa adalah saham dan obligasi. Itu nggak perlu ya, kalian coba lihat di sini. Kemudian tanggal awal perjalanan adalah 1 Januari. Akhir tahunnya adalah 2019 31 Desember. Jadi 1 Januari sampai 31 Desember. Oke, lanjut di bawahnya. Ini nama KAP-nya ya. Tahu nggak ini apa namanya? Auditor itu tahu ya kalian ya? Sudah dapat mata kuliah audit nggak punya ya? Nggak dapat ya? Ya, nggak dapat. Oke. Belum, Pak. Artinya perusahaan ini sudah diperiksa oleh pihak eksternal. Diperiksa, audit itu kan pemeriksaan dari sisi keuangannya udah benar apa belum ini gitu loh. Nah, yang pertama kita akan bertemu dengan namanya laporan posisi keuangan. Oke, laporan posisi keuangan itu seperti ini teman-teman. Yang asli ya, bukan pura-pura. Selama ini kalau kalian belajar sudah dapat pengantar akuntansi belum? Dapat ya? Iya, Pak. Nah, itu kan biasanya nggak asli biasanya ya, tapi nggak tahu mungkin kalian dulu pendapat yang asli. Ini yang asli ya teman-teman ya, yang memang betul-betul dibuat oleh perusahaan ya, namanya laporan posisi keuangan sini ya. Nah, laporan posisi keuangan ini dia kok ada dua Pak. Nih ada 31 Desember 2019 sampai 31 Desember 2018. Jadi dia membandingkan ya posisi keuangan tanggal ini dengan tanggal ini. Tanggal ini, tanggal nomor 1 dengan tanggal nomor 2. Gini. Ya. Terus, kenapa dibandingkan? Biar kita melihat perubahannya seperti apa dari tanggal ini ke tanggal ini. Makanya tadi saya ngomong kan, bahwa neraca atau laporan posisi keuangan tidak terikat oleh periode, tapi pada satu titik. Ya, pada satu titik dia itu berapa ininya, nilai keuangannya gitu. Oke ya. Lanjut, kita coba masuk ke sini. Kita lihat cash-nya ada 262.485. Ya, ini bukan ini ya. Bukan 200.000 rupiah itu enggak ya. Ini nolnya ada banyak, teman-teman. Coba kita lihat, ini ada berapa nolnya? Dinyatakan dalam apa coba? Kita coba lihat di atas. Nih. Kalian lihat di sini jutaan. Ya, artinya berarti nolnya ada 6. Nolnya ada 6. Berarti kalau 262 485 nolnya ada 6 berarti sama dengan berapa rupiah itu, teman-teman? Ada yang mau jawab? 262 485 nolnya maju ke 6. 262.485 tambah nolnya ada 6. Berarti 200 berapa? 262 apa? Miliar. Jadi 262 485 nolnya ada 6. Banyak ya teman-teman ya. Duitnya BRIS segini teman-teman.
duitnya Bank BRI Syariah segini. Paham ya? Oke, saya lanjut. Nah, terjadi kenaikan kas ya. Saya coba hapus dulu biar bersih. Jadi 262.485.000.000. Nah, kalian lihat di sini terjadi peningkatan nggak dari 231 ke 262? Terjadi. Oke, jadi ada peningkatan. Ya. Di sini asetnya jadi 262. Kas ya, ini kas murni, kas yang ada di tangan. Kalau saya pernah bilang berarti ada di dompetnya. Kalau kalian punya dompet atau mungkin ATM yang bisa diambil dengan cepat, itu ini kas. Jadi BRI Syariah itu punya duit cepat 262 miliar. Paham ya? Terus lanjut kita. Nah, di sini ada giro pada bank lain. Artinya bank syariah ini juga punya rekening giro. Kalian tahu giro nggak? Giro itu ya anggap aja tabungan gitu ya. Tabungan. Seperti tabungan pada umumnya. Jadi Bank BRI Syariah itu juga punya tabungan di bank lain. Misalnya di apa? BCA, Syariah, gitu. Atau di mana. Jadi nggak hanya kita yang nabung, bank juga bisa nabung lagi di bank lain. Paham ya? Nah, ini nilainya adalah 6 miliar ya. 6 miliar ada 295 miliar. Gede ya. Asetnya sangat besar sekali. Nah, ini ada, terus dia juga ada menempatkan atau punya aset di Bank Indonesia dalam bentuk uang tunai sebanyak 3 miliar. Nah, ini 3 miliar. Gitu ya, teman-teman ya. Kita hari ini memang mengenal bagaimana sih bank syariah itu duitnya berapa. Nanti coba kita bandingkan sama BPR ya, berapa duitnya BPR. Kalau BPR kan kecil, kita akan lihat coba seperti apa. Nah, efek-efek ini adalah saham ya, seperti ya, nanti kalau saya jelaskan terlalu banyak ini, kita skip aja. Nah, kemudian yang paling penting, kemudian ada piutang murabahah. Kalau piutang murabahah di sini berarti piye, teman-teman? Ceritanya piye? Angka 13 miliar ini berarti apa? Ada yang mau jelaskan? Saya kasih nilai keaktifan. Kalau piutang murabahah dari sisi aset berarti dia ceritanya gimana? Piutang murabahah dari sisi aset, berarti gimana ceritanya? Ada yang mau menjawab? Ayo, salah nggak apa-apa, nggak usah takut. Ada yang mau menjawab? Ayo, ada yang mau menjawab? Nggak ada yang jawab, nggak bisa. Belum paham? Ya, oke, saya jelaskan ya. Jadi di sini berarti artinya apa? Murabahah itu apa? Akad apa murabahah itu? Jual beli. Oke, jual beli. Berarti kalau akadnya jual beli, berarti di sini namanya piutang. Berarti artinya kita sudah memiliki barang atau si Bank BRI Syariah itu punya barang yang sudah dibeli oleh nasabahnya. Jadi kayak saya gambarkan coba ya. Coba saya gambarkan di sini. Di sini ya. Jadi kan Bank Syariah nih di sini, Bank Syariah. Kemudian dia punya nasabah yang melakukan murabahah, misalnya laptop. Ya, di sini ada namanya siapa? Misalnya Eni. Eni udah beli laptop seharga 5 juta. Akadnya murabah, berarti laptopnya udah disampaikan ke Eni, tapi Eni belum membayar. Artinya masih dalam bentuk piutang. Ya. Nah, ini kan ke apa toko laptop. Terus laptopnya naik ke atas. Saya ke sini. Ini barangnya. Laptopnya
kasihkan ke bank syariah, kasih ke Eni sekarang sudah punya laptop apa belum? Sudah. Eni sudah dapat laptop, tapi bank syariah belum mendapatkan pembayaran. Artinya ini salam. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa salam, bisa istisna. Tapi sifatnya adalah piutang. Artinya duitnya belum diterima oleh perusahaan atau bank syariah. Ya, kan tahu piutang itu? Piutang itu duitnya belum diterima. Pendapatan yang sifatnya belum diterima. Oke ya? Paham ya? Kita lanjut. Ada piutang istisna di sini. Ya. Ada piutang ijarah. Ya. Di sini nilainya, jadi seperti sama tadi ya, kalau istisna berarti belum dibayar istisnanya. Hampir sama dengan murabahah ya. Kemudian nah ada satu yang penting di sini, ada pos namanya cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang murabahah. Ini misalnya ketemu nasabah nggak bisa bayar. Nah, kalau ketemu nasabah yang nggak bisa bayar, kita katakan rugi sekian. Jadi bank syariah itu selalu memiliki yang namanya cadangan kerugian. Memang saya belum menjelaskan secara teori cadangan kerugian, tapi dengan cara seperti ini kalian bisa paham. Saya nggak perlu jelasin teorinya cadangan kerugian itu apa. Oh, prakteknya cadangan kerugian itu adalah apa? Kalau misalnya ini yang di sini itu ada yang nggak bisa kebayar, kita anggap aja kehilangan sekian. Saya kasih contoh, misalnya ya, bentar, saya ganti share screen dulu. Misalnya, udah kelihatan ya? Misalnya di sini ada Eni tadi ya, Eni nggak bisa bayar. Tapi sebelum terjadi transaksi ini, si bank syariah ini sudah menganggarkan bahwa dia akan rugi 1 juta. Artinya, peluang Eni tidak membayar itu sebesar 1 juta. Makanya di sini kan ditulis rugi. Di laporan keuangannya tertulis rugi kan? Nih, dikasih kurung itu berarti apa? Rugi, mengurangi. Gitu. Ya. Ada pertanyaan di sini, teman-teman? Jadi piutang murabahah, piutang istisna itu benar-benar nyata ada di laporan keuangan dan kita bisa download, teman-teman. Oke, ada lagi, ada qard di sini. Ada ijarah, ini berarti sewa ya. Ada sewa barang seperti tadi laptop tapi tidak berpindah kepemilikan. Nih, 19 miliar. Banyak ya, teman-teman? Banyak. Ini bank besar ini. Kemudian qard ini adalah pinjaman yang tanpa ada pembayaran bunga. Ya. Di sini. Terus ada pembiayaan mudharabah. Nah, di sini. Kalau sekarang di aset ini pada pembiayaan mudharabah, berarti dari sisi penghimpunan atau penyaluran. Ayo, siapa yang mau jawab? Ini kita ngomongin aset ya. Ayo, dapat nilai. Siapa yang mau jawab? Ayo. Pembiayaan mudharabah berarti dari sisi penghimpunan atau penyaluran? Penyaluran, Pak. Tadi siapa yang jawab? Enggak, Pak. Oh ya, oke, enggak. Kenapa bisa penyaluran, enggak? Kenapa bisa penyaluran? Kalau mudharabah itu kan yang prinsip penyaluran dana itu, yang bagi hasil. Emang di penghimpunan nggak ada mudharabah? Ada nggak mudharabah di penghimpunan? Ada, Pak. Ya, ada. Kenapa kamu memilih di penyaluran? Apa yang membuatmu memilih di penyaluran? Kenapa kira-kira? Karena apa? Karena apa? Bisa jawab? Belum paham, Pak. Belum paham. Karena kita sekarang melihatnya dari sisi apa? Aset. Aset itu adalah penyaluran. Istilahnya di aset itu adalah apa yang kita keluarkan.
bukan apa yang masuk di kita, gitu loh. Kalau kita nanti ngomongin pasifa, berarti kita ngomongin yang sisi apa? Kalau kita nanti ngelihat mudharabah muncul lagi di pasifa. Penghimpunan, gitu loh. Jadi saya bedakan di sini ya, coba saya jelaskan. Ini ya, kelihatan ya gambar saya ya. Nah, di sini ada apa? Bentar. Di sini ada laporan keuangan ya, ibaratnya gambarnya kayak huruf T gini. Di sini aset atau aktiva. Nanti kalian bisa saja ketemu mudharabah itu ya di aktiva, ya di pasifa. Jangan bingung. Oke, di sini apa? Berarti mudharabah. Di sini apa? Mudharabah lagi loh. Kok ada dua, Pak? Bingung nanti kalian, ya. Nah, mudharabah yang di sini itu adalah mudharabah yang penyaluran. Artinya perusahaan atau bank syariah menginvestasikan kepada UMKM atau perusahaan lain, ya. Sedangkan yang di pasifa itu adalah yang masuk, artinya misalnya Anissa nabung di bank BRI Syariah, akadnya adalah akad mudharabah. Jadi Anissa nanti harus mendapatkan bagi hasil ketika bank BRI Syariah tersebut mendapatkan keuntungan. Gitu ya? Bisa membedakan ya? Nih, pembiayaan mudharabah. Ada pertanyaan? Silahkan teman-teman. Sebelum saya lanjutkan. Pak, izin bertanya. Oke, silahkan Salma. Yang cadangan kerugian piutang tadi, itu tuh kan mengalami kerugian. Cadangan kerugian itu. Nah, itu tuh udah pasti rugi segitu atau bagaimana, Pak? Enggak pasti. Itu masih cadangan. Jadi, apa namanya, mbok menowo itu kalau nanti rugi itu akan dikeluarkan. Jadi setiap transaksi bank syariah ya, setiap transaksi bank syariah itu selalu ada namanya cadangan kerugian. Jadi bank syariah itu nggak boleh sombong bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Jadi ini adalah salah satu cara untuk bisa menanggulangi yang namanya risiko tak terbayar oleh nasabah kita gitu loh. Ya. Jadi cadangan ini belum terjadi, tapi kita harus akumulasi atau harus catat dalam laporan keuangan. Misalnya sederhananya, Alia itu utang sama Anissa sebesar 1 juta. Nah, Alia kan utang sama Anissa. Nah, Anissa berarti kan harus mengeluarkan uang ke Alia. Ya. Nah, Anissa ini di dalam pikirannya mengatakan bahwa pokoknya anggap aja kayaknya Alia ini nggak mau bayar deh. Saya anggap aja saya rugi 500 deh. Nah, itu namanya cadangan kerugian. Jadi kata-katanya masih cadangan kerugian ya. Nanti kalau Alia beneran nggak bayar sejumlah itu, ya udah, itu berarti hilang, anggap aja gitu. Bisa dipahami, Mbak Salma? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman sebelum saya lanjutkan? Oke, lanjut ya, paham semua ya. Lanjut kita ada pembiayaan musyarakah di sini, ya. Kemudian ya ini sama ya, musyarakah seperti yang kita pernah cerita akad sebelumnya. Kita lihat di sini nilainya berapa teman-teman untuk pembiayaan mudharabah? Sekitar segini ya, 194 miliar. Kita bandingkan dengan murabaha, lebih besar mana? Ini 13 miliar. Memang paling besar adalah mudharabah ya. Jadi mudharabah ini adalah yang paling besar. Saya kasih angka 1. Artinya perusahaan kita, perusahaan Bank BRI Syariah sudah mengeluarkan sebanyak 219 miliar untuk menginvestasikan dana yang sudah dimiliki. Gitu. Oke ya. Oke, nah ini aset-aset lainnya. Totalnya asetnya adalah 43 miliar. Set. 43 miliar. Benar nggak 43? Oh enggak ya. 43T, sorry. Kan nolnya ada 6. 43, 123, 488, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti 43 triliun, ya. 123 miliar,
488 juta. Itu asetnya Bank BRI Syariah. Kok banyak banget dari mana ya tadi ya? Dari muda, robahnya aja udah sekian, udah ratusan. Terus kemudian ada lagi apa? Ya. Ini pembiayaan musyarakahnya juga besar. 7T. 7T loh teman-teman. Banyak ya 7T ya. 7 triliun ini. 7,38 ini ya. Cadangannya adalah 363 miliar. Terus kemudian ya hanya ya itu ya. Oh sorry. Sebentar. Saya ralat ya. Tadi yang murabahah 13 sekian itu T ya. Benar nggak T? Kan nolnya ada 12 berarti. 13T ya, sorry ya. Yang murabahah 13T, yang mudarobah adalah 219 miliar. Berarti besar mana? Besar? Murah atau muda? Murabahah. Oke, jadi ternyata di sisi penyaluran itu yang paling besar murabahah, teman-teman. Ini nyata ya, beneran ya. Nah, ini saya melihat dari sisi 2019. Nanti kalau kalian mau yang lihat dari sisi 2018, tinggal lihat yang ini, yang sebelah ini, yang sebelah kanan. Jadi ternyata yang paling besar itu adalah murabahah, jual beli, teman-teman. Oke. Mungkin resikonya lebih kecil ya. Mungkin karena yang namanya mudharabah berarti kan kita hubungannya sama bisnis. Gitu. Nanti kita coba lihat di chapter selanjutnya. Oke, lanjut kita ke sisi pasifa ya. Mulai dari sini sudah pasifa. Saya kasih ini gambar dulu. Ini liabilitas dana syirkah, temporer dan ekuitas itu adalah pasifa. Pak Doni di mana? Hilang ya gambar saya ya? Halo, cek. Tadi gambar saya hilang ya? Iya, Pak. Oh iya, ya udah gini aja ya. Ya, kita lanjut, tetap lanjut. Tadi di Oke. Suaranya terdengar ya, tetepan ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut kita sekarang di sini ada liabilitas. Liabilitas itu ada segera. Ya ini artinya utang ya. Saya nggak tahu ini apa. Nanti bisa dilihat di laporan keterangannya ya. Tapi yang jelasnya adalah utang ke pihak ketiga. Sekian 61 miliar. Sedikit sih kalau dibandingkan asetnya. Nah, sekarang kita ketemu giro wadiah, tabungan wadiah. Jadi match ya dengan apa yang saya katakan ya. Giro, wadiah, dan tabungan wadiah. Pernah ya saya ngomongkan wadiah, berarti nggak ada bunga, nggak ada bagi hasil. Gitu. Dua ini ya, dua giro wadiah, tabungan wadiah. Ya, teman-teman. Ini berarti dari sisi apa kalau wadiah gini? Penyaluran atau penghimpunan? Penghimpunan, Pak. Penghimpunan. Jelas ya. Jadi ini yang uang yang masuk sekian. Berapa? 1T ini. Ini 1T. Ya toh?
Tabungannya berapa? 6T. Ya, 6T. Kalau kita bicara kasar perusahaan ini bagaimana? Kita lihat. Tadi berarti kurang lebih ada 13T ya untuk apa? Untuk murabahah. Murabahanya 13T, kemudian mudharobahnya berapa tadi? Sekitar 200-an M ya. Tapi kok wadiahnya cuman berapa tadi teman-teman kira-kira? T ya, sama 1T. 6T sama 1T. Oke, berarti kan masih ada kurang lebih separuhnya ini ya, murabahnya dari mana? Oke. Kita lihat di dana syirkoh, ada nggak? Nah, ini. Tabungan mudharobah sebesar 2T, dan juga ada deposito mudharobah. Jadi saya nggak ini ya, nggak ngibul ya. Nggak ngibul itu artinya adalah saya nggak bohong ya, bahwa yang saya ajarkan itu benar. Mudharobah itu munculnya ada di pasiva dan ada di aktiva. Ini nyata loh teman-teman, beneran loh ya. Bahwa tabungan mudharobah itu berapa? Di situ 2T ya, sekitar 2T ya. Sini 2T. Kemudian yang deposito 17T teman-teman. Kalian lihat ya, kalian lihat di sini. Kita coba bicara kasar ya. Bicara kasar mudharobahnya di sini adalah dari tabungan berapa tadi? 2T ya. 2T terus depositonya 17T. Kalian lihat komposisinya. 17T. Dihabiskan semua enggak kira-kira? Dengan 17T, ininya cuma 13T dan mudharobahnya sekian-sekian ya, kecil-kecil ya. Artinya paling enggak nih dari sisi aktiva dia menyalurkan 13T koma lah ya. Kalau di sini berarti yang masuk sebenarnya ada 17T lebih. Tapi yang disalurkan hanya 13T. Itu sebabnya saya pernah bilang ada 2 tantangan dari bank syariah yang harus dihadapi oleh bank syariah. Apa teman-teman? Ayo yang bisa menjawab silahkan. Saya Pak, profit dan likuiditas. Mana siapa yang jawab tadi? Ameliani lagi ya? Ya. Profitabilitas itu kenapa berarti sekarang? Kalau profit itu kayak kita harus menyiapkan sejumlah uang untuk apa sih? Kayak ada pihak yang untuk ngambil gitu, Pak. Jadi harus ada mendapatkan profit yang tinggi nggak? Ya. Ya, tinggi. Terus bagaimana dengan yang kedua apa? Kalau yang likuiditas itu kayak bank mempunyai dana yang harus pendapatan dana lebih yang masuk ke rekening itu banknya, Pak. Coba kita tata ya, kita tata. Jadi kalau profit itu berarti harus mendapatkan profit setinggi-tingginya, gitu ya. Tapi kalau likuiditas berarti dia harus apa? Harus bisa mengembalikan, sejumlah uang yang tadi kita lihat di sini loh. Kita lihat di sini di laporan keuangannya. Ini nyata ya teman-teman, bukan pura-pura saya bikin laporan keuangan, enggak ya, ini asli benar-benar perusahaannya. Tabungan mudharobahnya aja sekian. Kita lihat tabungan wadiahnya sekian. 6T. Ya, artinya tabungan wadiah itu harus bisa diambil kapanpun loh teman-teman. Ya, kapanpun loh. Jadi duit kita harus bisa paling enggak sekian atau berapa persennya lah. Artinya nggak boleh semuanya bisa dipakai. Ya, sedangkan yang di sini depositonya 17T loh teman-teman. 17T, tapi yang dipakai itu 13T ya di murabah di aset tadi ya. 13T. Berarti kan nggak semuanya kan, artinya kita melihat bahwa ini nggak semuanya gitu loh. Apa yang disalurkan dengan yang dihimpun itu memang lebih besar dari penghimpunannya. Itu pasti nggak mungkin, karena kalau terlalu banyak di penyaluran akan beresiko tidak bisa mengembalikan likuiditasnya. Paham teman-teman ya? Jadi yang saya omongkan itu match sekali dengan prakteknya. Prakteknya memang seperti itu alur operasionalnya. Ya. Jadi yang masuk itu 17T, yang keluar 13T. Masih sisa 4T. Itu untuk jaga-jaga kalau si nasabah tiba-tiba ngambil banyak. Gitu ya, teman-teman.
Nah, nanti saya akan ajarkan mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi rasio-rasio keuangan yang akan kita gunakan untuk melihat apakah bank ini sehat. Ya. Berapa minimalnya, berapa maksimalnya dari untuk menghitung apakah bank ini sehat nggak? Kan pasti ada rasionya, ada angkanya. Berapa persen sih Pak komposisi dari pasifa itu harus lebih kecil daripada aktivanya? Atau komposisi penghimpunan dengan komposisi penyaluran itu berapa persen? Kan saya belum ajarkan itu. Nah, saya akan ajarkan di minggu depan atau 2 minggu lagi nanti ya. Kita pelan-pelan aja, yang penting teman-teman paham. Nah, ini kan nanti ada prosentase, berapa amannya. Amannya berapa nih? Harus berapa? Jadi supaya ada aturan yang jelas. Gitu. Silakan ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Suara saya terdengar ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, ini ada tambahan modal juga. Ini kalau ini saham ya, teman-teman ya. Ini modal dari saham kalau di ekuitas ini. Kan kalian ingat ya, pasifa itu ada 2. Utang plus modal. Modal itu sama aja dengan ekuitas. Kalau kalian lihat di sini. Ini ya. Ini atau modal sama aja kayak modal ya. Itu. Nah, saham biasa ini bukan dari penyaluran atau penghimpunan, tapi ini dari penjualan sahamnya, modal dari saham. Ini berapa 4T ya. Uang yang sifatnya dari saham, bukan dari penyaluran atau penghimpunan. Jadi meskipun perusahaan atau bank syariah itu bisnisnya financial intermediary ya. Jadi misalnya di sini kan financial intermediary gini. Ya, ini disalurkan ke misalnya Alia, di sini ke misalnya siapa? Indra. Di sini penghimpunan. Nah, ini kan yang bakunya seperti itu, tapi dia bisa dapat modal dari modal sendiri, artinya pemiliknya setor sendiri uangnya, atau dari saham juga bisa. Jadi ada sumber-sumber modal yang lain selain dari sisi penghimpunan dan penyaluran. Gitu. Paham ya, teman-teman ya? Silakan, ada yang bertanya? Nanti kita masuk ke laba rugi ya. Ada? Pak, izin bertanya boleh? Silakan, Ameliani. Kan kalau misalkan ini perbedaan giro yang tadi Pak, kan kalau misalkan kita ngambil uang di ATM, kan di ATM itu misalkan ada nominal sekian, kita ngambil nominal sekian, misalkan 500. Terus ada pilih tabungan atau giro, itu perbedaan dari kedua itu apa Pak? Sebenarnya hampir sama giro sama tabungan antara, itu. Sama. Kalau giro itu sama aja penyimpanan, sama dengan penyimpanan dengan tabungan itu sama. Hanya jadi dia berbentuknya giro, berbentuknya bukan kayak dapat buku tabungan tuh enggak, tapi bentuknya giro. Kayak selembar kertas gitu loh, ya. Tapi yang jelas dua itu adalah sama-sama penyimpanan, itu aja. Biar enggak bingung. Sama, hanya apa ya? Teknisnya berbeda. Teknisnya itu artinya dari sisi buku tabungan, kalau buku itu berarti pakainya tabungan ATM itu, tapi kalau giro ya rekeningnya namanya rekening giro. Tapi itu sama-sama penyimpanan, gitu ya. Jadi akadnya bisa jadi akadnya bisa wadiah dan mudharabah. Gitu. Sama, itu dua hal itu sama sebenarnya, penyimpanan. Lagi ada yang bertanya? Silakan. Oke ya, besok kalau tes saya tanya loh, ini mengapa bank syariah itu sisi penyaluran lebih kecil daripada penghimpunan. Nanti kan nge-match sama yang pertemuan sebelumnya. Jadi kalian harus paham ya. Jadi nggak usah dihafalin, tapi kalian pahami ya. Sebenarnya bank syariah itu operasional bagaimana. Kan namanya perkuliahannya kan manajemen operasional bank syariah. Jadi kita harus bagaimana melihat bank syariah itu secara operasional. Gitu. Ada lagi mau bertanya? Kita lanjut ya.
Kita masuk ke laba rugi, teman-teman. Di laba rugi ini ada namanya pendapatan dan beban, pasti ya. Standarnya adalah pendapatan dan beban. Kita bisa lihat di sini ada pendapatan dan beban operasional. Kelihatan ya coret-coretan saya ya? Terlihat ya coret-coretan saya ya? Terlihat, Pak. Oke, siap. Pendapatan dan beban operasional. Kita lihat di sini ada pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudorib. Apa kuwi berarti artinya? Ada yang bisa menjelaskan? Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudorib. Mudorib itu apa? Pemodal bukan, Pak? Mudorib itu berarti apa? Yang mengelola uang tadi. Ya, artinya pendapatan dari bank syariah itu sebesar sekian, teman-teman. 3T. Ya, T ya, benar ya. 3 triliun ya pendapatan bersihnya ya. Oke, sekarang saya tanya. Yang saya kasih warna biru ini artinya apa, teman-teman? Nih. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Apa kuwi artinya? Dana syirkah. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Berarti keuntungan buat siapa? Buat siapa, teman-teman? Ayo. Hak pihak ketiga atas dana syirkah bagi hasil. Apa tadi ya bahasanya gitu ya? Dia mengurangi laba kita. Ini loh, saya ceritakan. Kan tadi dapat berapa? 3T ya? 3T. Sebentar. Bank syariahnya dapat 3T. 3T. Nah, di sini ya. Terus ada pos namanya apa tadi? Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Berarti itu adalah hak pihak ketiga mengurangi 3T tadi. Berarti ke sana. Nah, sebanyak berapa, teman-teman? Berapa tadi? 1,3T. Nah, kan ada juga yang mudharobah toh? Ya enggak? Kan Indra misalnya di sini mudharobah. Kan dia punya hak untuk dapat bagi hasil ya enggak? Nah, itu posnya ya. Jadi posnya seperti itu. Nah, nih ada hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Paham teman-teman? Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Novita. Dana syirkah. Ini artinya tadi keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah kemudian dibagi ke si penghimpun dana. Contoh, Novita investasi ke bank syariah dalam bentuk tabungan wadiah. Bukan tabungan mudharobah, sorry ya. Tabungan mudharobah sebesar 6 miliar. Tak masuk di saya sebagai bank syariah. Kemudian saya investasikan uang 6 miliar itu ke usaha A. Saya dapat untung nggak? Misalnya saya dapat untung sebanyak 1 miliar. Nah, keuntungan 1 miliar kan tidak boleh saya pek sendiri, saya ambil sendiri. Tapi harus saya bagikan kepada Novita sebagai penghimpun dana atau sohibul mal. Atau penyalur atau yang kelebihan dana. Ya. Nah, itu namanya hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Gede ya, 1T sendiri. Ya, terima kasih, Pak.
Oke, sama-sama. Nah, ini pendapatan operasional ini dari pendapatan lain-lain ya, sifatnya kecil, 250 miliar. Bisa dari SARF, bisa dari Safe Deposit Box. Yang pernah saya jelaskan ya. Nah, sekarang masuk ke yang ini ya. Pembentukan kerugian penurunan nilai. Apa ini? Apa ini? Ini seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa ada pendapatan yang harus kita cadangkan, ada kerugian atau penurunan nilai aset non-produktif. Nah, di sini. Disinilah. Jadi yang sudah kita terima tadi, misalnya laba ya, Bank Syariah laba 6 miliar. Apa ya tak PDW gitu? Apa ya saya ambil sendiri uang segitu? Bahasanya kan gitu. Enggak boleh. Selain harus dibagikan kepada dana pihak ketiga, juga harus disimpan sebagai cadangan kerugian. Nek menowo-nowo atau kalau sewaktu-waktu tahun depan terjadi kerugian. Sehingga kita bisa gunakan dana ini. Paham teman-teman? Jadi berjalannya bank syariah itu tidak serta-merta semua dana harus diambil oleh perusahaan secara langsung. Ya. Harus di PDW. Saya pakai bahasa Jawa ya. PDW oleh bank syariah itu. Tapi juga harus dicadangkan nek sewayah-wayah tahun depan atau sewaktu-waktu tahun depan kita mengalami kerugian. Ibaratnya, contoh, siapa ya? Nugroho kan cowok. Nugroho kepala keluarga. Sekarang dalam 1 tahun dia punya tabungan 15 juta. Apakah semuanya akan dibuat untuk membeli sepeda motor? Tidak. Nugroho membuat 15 juta itu dikurangi 3 juta sebagai cadangan kalau tahun depan muncul corona lagi. Sehingga kalau ada corona lagi tahun depan, 3 juta bisa saya gunakan untuk hidup. Nah, kayak gitu analoginya. Jadi tidak semuanya bisa kita keluarkan atau kita ambil sendiri untuk perusahaan kita. Gitu loh. Ya. Jadi tidak semuanya itu kita ambil. Itulah namanya pembentukan kerugian atau cadangan kerugian. Oke, silakan ada yang bertanya, teman-teman. Paham semua? Bisa kalau saya kasih tugas untuk mencari laporan keuangan dan menceritakannya seperti ini, bisa? Bisa ya, silakan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Sudah paham semua ya? Kita lanjut di sini. Beban operasional lainnya ini adalah beban kayak pegawai. Ya, kayak pegawai dan lain sebagainya. Terus kita lanjut ke bawah. Di sini ada pendapatan lain-lain ya. Nah, ini tidak perlu kalian jelaskan. Tidak perlu kalian pahami, ini cukup rumit. Kalau kalian akuntansi mungkin perlu paham, tapi tidak usah. Yang penting kalian tahu aliran dana tadi ya, bahwa bank syariah perlu mencadangkan kerugian dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat laba rugi yang akhirnya diterima oleh bank syariah berapa di sini. Ini ya, posnya adalah yang laba rugi yang dapat diatribusikan. Oh, bukan yang ini. Sebentar. Saya hapus dulu sebentar.
Tunggu ya. Ini loh. Laba, jumlah laba rugi komprehensif. Ini adalah laba dari perusahaan. Di sini laba atau rugi, teman-teman? 67 miliar ini rugi atau laba? Rugi atau laba? Ayo jawab siapa? Rugi atau laba ini? 67 ini? Laba. Laba. Kenapa? Karena nggak ada kurungnya. Kalau ada kurungnya berarti rugi atau mengurangi. Kurung itu kan mengurangi. Ya. Jadi laba dari perusahaan ini adalah 67 miliar. Banyak ya teman-teman ya. Laba dari Bank BRI Syariah 67 miliar. Bersih ya, ini bersih. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya. Jadi hari ini kita belajar pos dari neraca dan laporan laba rugi ya, yang perlu kalian pahami. Nah ini kalau ini nggak usah ya. Ini namanya perubahan modal ya, perubahan modal kurang lebih seperti ini. Terus ada satu lagi namanya arus kas nih ya, arus kas. Itu nanti hanya sebagai apa? Buat kalian melihat-lihat aja. Jam berapa ini? Udah mau selesai ya? Oke. Begitu kira-kira teman-teman ya, apa yang akan saya jelaskan pada hari ini. Sebagai tambahan supaya teman-teman bisa belajar dan lebih baik lagi ya. Saya mohon teman-teman untuk bisa membuat penjelasan seperti saya tadi. Oke, saya jelaskan dulu ya di notes. Ini ya. Di sini ya saya jelaskan ya. Jadi ada tugas buat teman-teman ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tugas ya. Tugas yang akan dikumpulkan minggu depan hari apa ya? Hari Senin aja nggak apa-apa. Jangan. Kita kuliah kan Senin. Jadi kalau bisa sebelumnya. Hari Sabtu aja deh, Sabtu. Ya. Hari Sabtu, tanggal berapa itu? Sabtu. Sekarang tanggal 1, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tanggal 6 ya. 6 Maret 2021. Ya. Silahkan kalian download laporan keuangan apapun ya, di Bank Syariah terutama ya, Bank Syariah. Bentar. Nah, bentar ya teman-teman ya, saya ini dulu. Nah, download laporan keuangan ya. Di download laporan keuangan di IDX boleh, tapi harus Bank Syariah ya. Harus Bank Syariah. Ya. Apapun bisa. Nah, kemudian tidak hanya itu, atau kalian juga bisa download di ojk.go.id. Saya kasih caranya ya. ojk.go.id. Caranya gini. Saya kasih tahu. Bentar. Ini ya. Sudah muncul ojk.go.id? Oke. Oke, ini kalian tinggal masuk ke perbankan ya. Perbankan kalian drag di sini, kemudian pilih yang laporan publikasi. Ya. Laporan publikasi. Nah, laporan keuangan perbankan di OJK ini kita bisa melihat laporan keuangan dari bank syariah yang tidak hanya besar tapi juga kecil, misalnya BPR. Kalian boleh ambil dari BPR juga, tapi yang syariah ya. Misalnya kita klik di sini BPR syariah. Kemudian kalian cari tahunnya, terserah kalian mau yang tahun berapa. Kita cari ambil yang
Enggak terlalu tua ya. Enggak terlalu muda, biar masih ada. Kita bisa lihat di Jawa Tengah. Nah, kotanya mana? Misalnya Semarang gitu ya. Semarang contohnya. Cari kota Semarang ada nggak di sini? Nih, kota Semarang. Banknya apa? Kita lihat aja, klik di sini. Oh, ada 3 yang melaporkan. BPRS Arta Surya Barokah, BPRS Bina Finansia, BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang. Misalnya download yang BPRS Mitra Harmoni. Kalian klik yang neraca dan laba rugi. Tampilkan. Nanti akan muncul di bawah sini laporan keuangannya. Nah, di sini kan sudah ada 2019-2018. Nah, ini kalian jelaskan, misalnya perusahaan ini mendapatkan kas sebanyak sekian. Terus kalian tulis nih, piutang murabahnya 22 juta. Ini dalam ribuan ya. Kita lihat di sini dalam ribuan. Nih, dalam ribuan. Dalam ribuan. Terus berarti kalau 22 ada 6 digit, berarti tambah ribuan berarti 867 miliar. Ya. 22 miliar piutang murabahnya. Ya. Itu kalian jelaskan 22 miliar itu misalnya terdapat piutang murabah sebanyak 22 miliar. Artinya terjadi penyaluran dana dari akad murabah sebanyak 22 miliar sekian. Itu nanti ditulis di situ ya. Jelaskan apa yang kalian bisa, tidak perlu semuanya dijelaskan, ya. Jadi tidak usah bingung. Apa yang bisa kalian jelaskan, jelaskan aja. Ya, oke, kita kembali. Caranya seperti itu ya. Kita kembali ke tugasnya tadi. Ya, di sini ya. Terus yang kedua adalah kalian tulis ya. Tulis atau ketik ya, atau ketik dalam bentuk Word. Terus kemudian atau gini aja. Biar seragam, teman-teman, biar seragam ya. Kalian ketik aja. Ketik, kemudian di save as ke PDF. Paham ya? Save as ke PDF. Kalian masukkan laporan keuangannya ya, beserta nama perusahaannya apa. Kemudian save as PDF. Kan dalam Word tuh, Microsoft Word, terus di save as PDF. Nanti kirimkan ke saya ya. Itu dikoordinir 1 orang. Kemudian 1 orang ini kirim ke saya sudah dalam bentuk WinZip atau WinRAR. Paham ya? Jadi sudah 1 folder. Gitu loh. Jadi sudah 1 folder untuk siapa yang sudah mengumpulkan kirim ke saya gitu. Ya, jadi kalau Sabtu dikumpulkan berarti Jumat harus sudah masuk ke ketua kelas atau 1 orang yang mewakili. Silahkan siapa? Siapa yang mau volunteer mewakili? Siapa biasa nih? Siapa? Nurul aja deh, Nurul ya. Pak, mohon maaf Pak. Saya kan hari Jumat sama Sabtu itu ada kegiatan, jadi takutnya nanti malah nggak terkumpul dengan baik gitu Pak. Oh ya sudah. Saya ketua kelas lain gitu, maaf ya Pak. Ya, Salma aja, Salma. Ya baik Pak. Ya, semuanya dikumpulkan ke Salma, terus nanti Salma kirimkan ke saya ya. Sudah dalam bentuk WinRAR atau WinZip. Nanti kirim ke email saya, nanti tanya aja email saya apa gitu ya. Ya. Nah, kalian ini tugasnya kelompok aja. Kelompok, kalian bentuk, ini ada 36 siswa, berarti kita 4 kelompok aja ya. 4 orang ya. Kelompok 4 orang, terus kalian nanti kirimkan ke Salma, itu perusahaannya harus berbeda. Perusahaan harus berbeda. Kalian boleh menggunakan BPRS atau perusahaan PT kayak tadi BRI Syariah, BCA Syariah. Silakan kalau kalian bisa mendapatkan laporan keuangannya silakan. Atau BPRS di seluruh Indonesia kan banyak. Tadi saya nyontohin di Semarang aja ada 3. Kalian kelompoknya ada 9 kelompok dari 4 orang. Kan gampang ya, bisa. Jadi kalian harus beda.
Perusahaan harus beda, ya. Berbentuk BPRS atau PT, atau di sini nama lainnya ini ya, Bank Umum Syariah BUS. Ya. Oke, silakan dikumpulkan ke Salma mungkin hari Jumat ya. Nanti Sabtunya bisa dikumpulkan ke saya. Sabtu maksimal jam 12 malam. Selebihnya itu tidak saya terima. Nah, apa yang kalian tulis harus original ya. Jangan lupa original. Saya sangat menerapkan originalitas. Artinya jangan sampai copy paste. Kalian tulis sendiri, kalian ketik sendiri apa yang kalian pahami. Tugas ini digunakan untuk mereview apakah kalian sudah paham penjelasan saya yang tadi. Ya. Silakan, ada pertanyaan teman-teman. 4 orang itu enggak nyari sendiri, Pak. Nyari sendiri, silakan nyari sendiri. Silakan nyari sendiri. Susah untuk saya kayaknya, Pak. Ya, serah itu urusanmu ya. Cari sendiri ya. Baik, Pak. Yuk, yang lain ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Silakan. Boleh, mau diketik, boleh. Pertanyaan diketik, boleh. Paham semua ya? Oke. Ini siswanya masuk semua karena ada 37. Jadi semuanya sudah masuk ya. Baik, terima kasih kalau sudah paham. Jika di perjalanan nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke saya. Terima kasih teman-teman. Seperti biasa, rekaman ini akan saya upload di YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube apakah jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, bisa dilihat di YouTube saya. Nanti saya kasih linknya. Oke, terima kasih. Silakan dipimpin doa penutup atau kafaratul majelis. Silakan siapa yang mau pimpin? Saya, Pak. Ya, silakan. Siap. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.